Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulian, asal sekolah dari SMK Fungsinya Batam, peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan tahun ketiga 2020, program studi teknik komputer dan informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut ini adalah cuplikan video uji kinerja tanggal 1 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan sampai bersih, apalagi memakai masker dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Dimas disiapkan teman-temannya. Semua bersiap. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar wajahnya tunjukkan ke kamera, Fajar Randy lihatkan wajahnya ke kamera, Sophie lihatkan wajahnya ke kamera, semuanya lihatkan wajahnya ke kamera, itu akan mengambil absen. Tunjukin wajahnya ke kamera. Ridho Ilahi. Dimas Ramadan. Fajar Randy. Ridho Ilahi. Fajar Randy. Hadir, Bu. Sofian ini. Hadir, Bu. Ada dua ya? Oh, ada dua ternyata. Dimas Ramadan. Oke, Muhammad Rizky Ramadan. Yusuf Zahia. Oh, saya hadir, Bu. Hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi decoder encoder ya. Oke, sebelum kita mulai, suara Ibu kedengaran jelas nggak di sana? Kedengaran, Bu. Ya. Oke, Jelas banget. tunjukkan dulu slide Ibu. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang encoder decoder ya. Nah, materi encoder decoder ini terdapat pada KD 3.4 dan 4.4 ya, yaitu ini sebagai berikut. Silakan dibaca dalam hati aja. Next, selanjutnya, adapun IPK yang akan kita capai di materi encoder decoder ini adalah sebagai berikut. Ya, intinya nanti di akhir pembelajaran, hampir di akhir pembelajaran kita akan mengoperasikan rangkaian encoder decoder ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Oke, dibaca di dalam hati aja. Oke. Encoder decoder, kalian pernah dengar istilah encoder decoder ini enggak? Suaranya mana nih? Siap. Udah pernah mendengar istilah encoder decoder ini enggak? Udah. Biasanya orang nyebutnya encode. Encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi kebalikan dengan decoder. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input dan menjadi data bilangan dengan format tertentu. Oh iya, bolehlah. Oke, sebelum kita masuk ke encoder decoder, kita sudah belajar tentang rangkaian digital ya. Rangkaian digital yang udah kita pelajari kemarin ada apa aja? Yang pertama apa aja rangkaian digital yang udah kita pelajari? Carry. Ah, terus? Bagus. Full under. Iya, full adder. Bagus, Rizky. Full adder, hal apa adder? Hal adder. Iya, bagus, Joshua. Apa lagi? Ada 3, Bu.
Ada 3 ya, ada ripple carry, ada full, ada Ada. Apa dong? ya, half adder ya. Nah, half adder, ripple carry adder, kemudian full adder itu termasuk rangkaian kombinasi. Nah, decoder, encoder itu juga rangkaian kombinasi. Nah, jadi mereka si decode sama encode ini tergabung dalam rangkaian kombinasi ya. Ingat gitu ya. Terus kira-kira apa hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini? Coba kalian lihat tampilan dari slide yang Ibu bagikan. Di situ ada gambar apa ya? Ini gambar apa? Tuh. Gambar apa ya kira-kira? Hitungan detik Bu ya. Hitungan mundur. Detik. Oke, apa lagi? Second waktu. Second, oke. Apa lagi? Biasanya digunakan untuk apa aja? Untuk alat apa aja? Menghitung jam. Untuk jam, apa lagi? Kalkulator. Kalkulator, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Coba lihat di sekitar kalian yang udah memanfaatkan ini. Kira-kira apa lagi? Stopwatch nggak, Bu? Betul, stopwatch ya, bagus. Stopwatch, Bu. Ya. Oke, sekarang kalian coba lihat. Sebelum kalian menonton TV, itu pasti kalian pilih channel, kan? Iya Bu. Nah, Ya, Bu. nah, memilih channel TV, menghidupkan AC, pasti ada tanda seperti ini, kan? Ada time-nya Bu. Bukan time, ya ada time, tapi ada juga yang bukan time, kan? Ya. Nah, kegiatan ini ya, kegiatan kita memasukkan atau menginputkan itu disebut sebagai encode. Disebut sebagai Code. ya. Jadi Dar. yang studi kasus yang kedua. Nah, proses apa yang terjadi saat menggunakan alat ini? Ini kalian tahu alat apa? Ini walkie-talkie. Waktu itu Bu. Walkie-talkie. Jadi walkie-talkie itu juga suatu alat yang digunakan atau suatu alat yang memanfaatkan fungsi encode ya. Oh. Nah, jadi bagaimana proses encode itu terjadi? Kita lihat pada slide berikut. Nah, di sini kalian lihat gambar yang ada di sini. Ya, kalian lihat gambarnya. Ini ada berapa orang? 2. Ngapain mereka? Berkomunikasi. Berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi? Apa yang dilakukannya sehingga keduanya ini bisa saling terhubung? Karena ada sistem itu Bu, digitalnya. Karena ada sistem digitalnya. Oke, Uswa. Ada lagi yang mau menambahkan? Penghubung ke jaringan itu Bu, Wan. Menghubung ke jaringan. Di proses ini kalian melihat di sini ada 2 orang. Nah, 2 orang ini memiliki nama yang berbeda. Yang satu namanya encoding, yang satu lagi namanya decoding ya. Encoding itu dia ngasih kode. Kalau decoding dia menerima Kode. dan menerjemahkannya ya. Nah, bagaimana supaya si decoding ini bisa menerjemahkan? Tentu dia harus jelas, harus kenal dengan kode-kode yang dikasih oleh si encoding gitu ya. Nah, kode yang bisa diterima oleh si decoding ini adalah kode-kode bilangan Benar. binar. Nah, jadi kita lihat slide berikutnya. Oke, ulang. Jadi dari yang kita lihat tadi, kasus tadi, kita bisa simpulkan bahwasanya rangkaian digital kombinasi encoder itu merupakan rangkaian yang mengkodekan nilai desimal Menjadi bilangan binar. binar. Contohnya pada apa tadi? Nih, contohnya itu pada pengkonversian bilangan oktal ya. Oktal itu kan terdiri dari 0 sampai 7 ya. Halo? 0 sampai 7. Nah, kita harus konversikan dulu menjadi bilangan binar. Binar itu 2, berarti 2 pangkatan sekian gitu loh. Jadi, kalau misalnya kita tuliskan ya, ini
Tadi blok kodenya, nampak kan di layar monitor kalian? Kelihatan, Bu. Ini blok Pak, kode Bu. di kalau oktal itu ada 8 ya. 8 kan? Iya, Bu. Oktal itu 8. Oktal sama dengan 8 ya. Iya, Bu. 8. Nah, dia blok kodenya itu ada 8 masukan. 8 masuk. Apa masukan? Masukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kan inputnya ibu singkat aja input di sini ya. IN. Terus bagaimana dengan outputnya kalau misalnya encodernya itu terdiri atas 8? Oke, untuk menentukan outputnya berarti kita ingat penjelasan dari decoder tadi. 2 N input katanya kan, Ya, Bu. menghasilkan N Input. ya, N output bukan input. N Output. Output. artinya banyakkan mana yang ini daripada yang ini? Banyak input, Bu. Yang 2N. Not Dua? 2. Ya, 2N. Bagus, berarti masuk apa yang Ibu ajarkan. Jadi, ini kan ada 8 nilainya, ya kan? Karena dia bilang Iya, Bu. oktal kan ada 8. Berarti kan si 2 di pangkat N, hasilnya 8 gitu kan? Ini dia, 2N menghasilkan N output ya. Berarti N output di sini. Udah betul tadi. N output. Put. Ini aku hapus dulu. And out. N output. Out. Output ya. Oke, jadi 2 pangkat N, pokoknya intinya 2 pangkat N itu hasilnya 8 gitu kan. 2 pangkat N itu hasilnya 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 8? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, Bu. 2 pangkat 3. 3. Jadi 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8. Berarti yang si N ini ya, yang si N ini adalah 3. 3. Jadi kan N ini kan output kan? Iya, Bu. Ya kan? Berarti ini kita bikin 3. 3. Jadi intinya pada encode ya, masukannya banyak, keluarnya Sedikit. Sikit. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya adalah Decoder. Berarti secara otomatis sudah bisa dilihat kalau decoder kebalikannya encoder, berarti pada decoder masuknya sedikit, keluarnya Uangnya banyak. banyak. Sampai di situ paham? Paham, Bu? Paham ya? Nah, sekarang kita lihat blok kode ini, ya, blok kode ini. Bagaimana kelanjutannya? Artinya, blok kode ini karena terdiri atas 8 inputan, jadi ditulis 8 kali 3. Maksudnya adalah 8 inputan, 3 Output. Output. Apa aja outputnya? Ada A, ada B, ada C. C ya. Kemudian inputnya dari D0 sampai D7. 7. 7. Kan D0 itu mewakili dari bilangan oktal tadi. 8 itu kan bilangan oktal, ya kan? Iya, Bu. Termasuk bilangan oktal. Jadi makanya dimulai dari D0 sampai D7. 7. Ya. Nah, contoh penerapan ini di mana? Contoh penerapannya itu adalah pada jarum Kompas. Coba lihat ini jarum kompas ya, jarum kompas. Jadi pada jarum kompas juga memanfaatkan fungsi encoder ini. Kan kita pasti ngelik dulu kan, kita klik dulu kan kompasnya kan, baru kompasnya gerak kemana-mana kan? Ya kan? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang kita lihat gerbang tabel kebenarannya ya, tabel kebenarannya. Bagaimana cara menentukan tabel kebenaran dari encoder ini? Kan pasti udah akan jauh-jauh dari bilangan binar, ya kan? Kalau nggak 0 berarti satu ya. Nah, si A. Kalau misalnya di sini ada tingkat inputan, ada si A, ada si B, ada si C, berarti kita harus tentukan dulu nilainya. Benar nggak? Nah, 0 ya. Kita mulai di sini A ini mewakili 2 pangkat 0. Mewakili apa?
2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan dia binar. Kan Ibu udah ajarkan ya. 2 pangkat 0. Habis itu 2 pangkat berapa? 1. 2 pangkat 1. Bagus ya. Kita hitung tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari ENCODE ya. Berarti ini kan kita jadikan pasti 2 pangkat 0 ya. 0. Ini berapa? 2 pangkat 1. 1. Ini berapa? 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 0 hasilnya. Ini karena belum makan ini. 1 ya. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Juga saya tulis ini. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya. Jadi intinya kita konversikan dulu nilainya. Nah, yang pertama itu adalah 0. Ya kan? 0 ya. Berarti di sini kita bikin 0. Ya, terus satu yang mewakili 1 di sini siapa? Siapa yang mewakili 1 dari yang bertiga ini? Yang si A, B, C ini siapa yang mewakili? 0, 1. Si A ya, si A. Kalau si A-nya 1, berarti yang lainnya kita anggap 0 karena dia kan cuma 1. Sekarang 2. Nah, 2. Siapa yang mewakili 2 di sini? B, Si Bu. A kah, si B kah, atau si C kah? Oke, 2 ya, berarti yang lainnya 0. Nah, yang 3 berarti si 2 tambah C. 2 tambah 1 berarti B. B tambah A, yang lainnya 0. 0. Oke, kemudian 4 siapa Yosua? C. 4 siapa Nurmaida Putri? C. Apa, Bu? Si 4 siapa di sini yang mewakili 4? Si A kah, si B kah, atau si C kah? C, Bu. C ya, oke C. Berarti yang lainnya 0, kita bikin 0. Sama juga kalau 5, berapa tambah berapa? Siapa tambah siapa hasilnya 5? 2 tambah C tambah A, Bu. apa 1? Apa C 4 tambah 1? C tambah A. Ditambah A, yang lainnya 0. Nah, terus nih 6, berarti si C sama B. B. C 0. Oke, kemudian 7 yang terakhir. 7 berarti Semuanya, Bu. semuanya ya, Semuanya. Nah, sekarang kita jadikan ini sebagai inputan yang pertama tadi D berapa? D 0. 4. ya. Ini berapa? D 1 ya kan? Berapa? D 2 dan seterusnya ya sampai D 7. 7 ya, sampai D7. Nah, sekarang kita lihat posisi D0, D1, D2 ini adalah posisi dia lagi high ya. High itu dia lagi hidup. Baik. Kalau lo mati, Bu ya. Kalau low dia mati ya. Aktif sama nggak aktif. Kalau high itu dia lagi aktif. Jadi ini kan D0 ya. Ini kan D0. Cari di sini yang mana D0. D0. Siapa D0. yang aktif berarti kita kasih angka 1 ya. Siapa yang aktif kita kasih angka 1. Yang lainnya kita kasih angka berapa? 0. 0 dan begitu seterusnya ya. Ini 0 0 0 0 0. Nah, sekarang D1. Di mana D1? D1 di mana? Itu bau, Bu, yang 1. D1 di sini. Berarti kita kasih angka 1. Dua di mana? Di 02. D2 berarti di ya. Ya. Terus begitu seterusnya ya. Jadi gampang aja. Kita tinggal gini-ginikan aja. Berarti selain dari itu adalah 0. nol. Nah, 0. Nah, bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara kita menghitungnya? Bagaimana cara kita membuat rangkaiannya? Kan itu pertanyaannya. Intinya kan kita bikin encode decode itu kita harus tahu rangkaian digitalnya sehingga bisa diaplikasikan untuk membuat alat kayak misalnya peralatan dari komputer, peralatan digital kayak misalnya jam ya, peralatan digital contohnya TV atau HP ya, dia memanfaatkan ini. Jadi kita harus bikin rangkaiannya lewat ini, lewat kode-kode ini. Oke, nggak terbayangkan bukan bagi kalian sebelum kalian masuk RPL?
Iya Bu. Nah, kalian bisa kan pakai aja gitu. Kalian pakai misalnya telepon gitu. Tapi kalian nggak tahu prosesnya gimana. Ajaibnya cuma dengan angka-angka ini aja bisa mengoperasikan sebuah alat. Benar nggak? Betul, Bu. Oke, sekarang kita tentukan ya. Kita tentukan nilainya berapa. Cara menentukan nilainya berapa kita lihat di posisi A, B, C-nya ini. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya saya ganti dulu warnanya biar jelas perbedaannya. Kita bikin gerbang logikanya ya. Sebelum kita bikin gerbang logikanya, kita buat dulu nilai-nilainya. Contoh, misalnya di sini ada nilai A ya, nilai A. Oke, kemudian ada nilai B. B, sama nilai C. C ya. Nah, sekarang untuk A dulu ya. A dulu atau B dulu atau C dulu? A dulu lah ya. Si A Bu. itu sama dengan ya. Dengan apa? Sama dengan, coba lihat di sini yang mengenai satu di sini berapa? D1, Bu. Oke. D1 ya, D1 ditambah. Berapa lagi nih? D3. 3. D3. D3. Oke, setelah D3 D5. D5. Bagus ya, Rizky, Joshua. Oke, berarti yang terakhir adalah D7 kan? Iya. Tambah Iya, Bu. 7. 7. Berarti ada 1, 2, 3. Saya ganti dulu warnanya. 9. D7. D7. 7. Ya. Kemudian bagaimana dengan si B-nya? Berarti kita hitung lagi. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya itu. Hasilnya seperti ini ya, Nak ya. Kelihatan nggak di monitor kalian? Kelihatan Bu. Jadi persamaannya itu nanti ya seperti Berarti yang diambil tuh posisi high semua kan, Bu? iya, posisi hex semua. Sehingga nanti nah, jadi persamaannya seperti ini, A, B, dan C seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menggambar rangkaian digitalnya? Nah, kita gambar rangkaian digitalnya. Di sini ada B, ada A, ada B, ada C. Nah, kita lihat di sini ada tanda tambah. Kalau tanda tambah itu termasuk ke gerbang logika. Gerbang logika. OR ya, bagus. Mantap. OR ya. Jadi kalau Iya, Bu, OR OR. itu digambarkan di sini kan ada 3, 1, 2, 3, berarti ada 3 gerbang logika OR. Nah, itu kira-kira ya. Anggap aja cantik tulisan Ibu ya. Ada 3 kan? Ibu. Kelihatan kan Ibu. di layar monitor kalian? Kelihatan Kelihatan, Bu. Bu. Ya. Ini ada 4N, 3N ya. Ada A, ada B, ada C. Pokoknya ini adalah gerbang logikanya, gerbang logika N. Berarti makanya kita bikin dulu outputnya itu. Ini kan hasil dari outputannya ya. Ini ada si A, ada si B, ada si C. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Kita lihat di sini ada inputan ya. Inputannya itu ada si D4, D5, D6, D7, sampai D7 ya. Iya Bu. Iya, Bu. D0-nya nggak ada kan? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Padahal dia tadi kan ada tuh di posisi. Karena dia nggak dalam posisi 0 ya, makanya dia nggak dihitung. Jadi kalau digambarkan itu D1, D2, D3, D3, D6. D4 sampai 7 ya. Oh iya. Sampai D7. 7. 7. Ya. 6. 6, D 7. ya. Oke, sekarang kita bikin 1, 2, 3, 4. D0-nya nggak ada ya? Enggak ada Bu. Harusnya ada ya, tetap kita tuliskan walaupun dia nggak ikut serta.
karena dia tetap dihitung. Oke, dia Nol. total ya. Jadi si D ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 berarti ada 4 masukan. 2, 3, 4. Yang masukan yang pertama berapa? Ada D? 1. 4. D4 kan? Iya, Bu. D4 berarti kita cantumkan ke D4. Tuh, berapa lagi? D5, Bu. 5. 5 ya, bagus. D6. D6 ya. Suara siapa itu? Saya, Bu. Rizky siapa? Yang satu lagi siapa? D7, Bu. Oke, kemudian untuk B, D2 ya. Ini tetap 4 juga. Kan sama tuh. D2. D2, D3, D3. D6, D6. D6 ya. Lewat ya. D7, Bu. Galau ibu ini. D6, bentar. D6, D7. tuh 7. Nah, gitulah kira-kira. Baiklah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada yang kurang dipahami? Paham, Bu. Ada ngerti semua? Paham, Bu. Yakin udah paham? Paham, Bu. Paham. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan ya Suara. Mau nanya apa? Contoh simbol-simbol dalam encoder apa aja, Bu? Oke, simbol-simbol dalam encoder, maksud simbolnya simbol apa ya? Simbol gerbang Seluruh logika. simbol di encoder, Bu. Salah satu contohnya. Simbol encoder ya. Nah, simbol encoder tadi kita sudah praktekkan. Berarti ada simbol N ya, OR ya, sorry, OR. Oh, Karena OR? Karena perhitungan tabel kebenarannya tadi Jumlah, Bu, pecahan. penjumlahan bagus itu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya, Bu, mau bertanya, Bu. Oke, silakan Rizky. Pemanfaatan encoder di komputer gimana, Bu? Pemanfaatan encoder di komputer ya. Iya, Bu. Oke, jadi Rizky Haryanto ya, kamu kalau misalnya ngetik ada yang keluar kan di ini kamu di layar monitor kamu, input. ya kan? Kamu pas ngetik Ya, Bu. apa sesuatu itu pasti ada keluarannya di layar monitor kamu kan? Ya, Ya Bu. nggak? Nah, Ya. itu adalah pemanfaatan enkode. Kenapa pemanfaatan enkode? Dengan kamu mengetik, berarti kan kamu memberikan kode ke komputer kamu. Nah, kode yang dikasih oleh komputer kamu itu akan diterjemahkan. Diterjemahkan siapa? Diterjemahkan dekod. Setelah diterjemahkan si dekod, maka akan ditampilkan ke monitor. Misalnya kamu ketik A, misalnya kan? Nah, si komputer itu nggak akan paham langsung apa sih, dikonversikannya dulu ke biner. Baru nanti diterjemahkan oleh si dekod. Setelah diterjemahkan dekod, nanti baru ditampilkan lewat Monitor. Nah, monitor. Oke, kita simpulkan aja, Ibu simpulkan aja. Nah, ingat ya, kalau encoder itu kita ngasih kode, ya, kita ngasih kode, kemudian diterjemahkan, ditangkap sama decoder, kemudian diterjemahkan dan ditampilkan. Ya, kan? Nah, jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang register ya, kita akan mempelajari register, dan tugas kalian jangan lupa dikerjakan LKPD-nya, LKPD tentang encoder ya. Yang ada lagi, tutup aja pembelajaran kita hari ini. Silakan kelas disiapkan kawan-kawannya. Semua bersiap. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.